Bab 575. Tracy, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Selidik Daniel. Hari ini begitu dia kembali, Tracy sengaja bersikap dingin padanya. Tidak melihatnya. Tidak memedulikannya. Juga tidak menemani anak-anak bermain di taman bersamanya. Dia datang mencari Tracy. Tracy malah menghindarinya. Sekarang bahkan mengunci pintu saat mandi. Tracy merasa bersalah. Tidak ingin memedulikan Daniel. Dia duduk di depan meja rias, sambil mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut. Daniel sangat kesal. Dia mendekat dan mematikan pengering rambut itu. Lalu bertanya sambil menekan pundak Tracy. Hanya karena aku tidak mengajakmu melihat kakek hari ini. Jadi kamu sengaja berbuat seperti ini padaku. Aku berbuat apa padamu? Ujar Tracy dengan nada dingin. Kamu ingin mengajakku melihat kakekmu atau tidak? Itu adalah kebebasanmu. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Memanfaatkan kesempatan ini untuk bertengkar. Lalu bisa tinggal beberapa hari di luar. Hari ini aku tidak mengajakmu karena terserahmu. Tracy memotong kata-kata Daniel. Dia tidak ingin berdiskusi. Aku juga bukannya sangat ingin bertemu dengan kakekmu. Lagi pula dia juga tidak menyukaiku. Hanya akan membuatnya marah. Sikap apa ini? Daniel merasa kesal karena sikap dingin Tracy. Aku bicara dengan baik padamu. Kamu masih tidak jelas seperti ini. Apa yang kukatakan salah? Tracy mengangkat kepalanya dan menatap Daniel. Lalu berkata dengan nada dingin. Tadi pagi, saat aku bilang ingin membalaskan dendam ayahku, bukankah kamu juga tidak memedulikanku? Juga sengaja bersikap dingin padaku. Sekarang aku membahas masalah malam ini. Kenapa malah membahas masalah tadi pagi? Alis Daniel mengernyit. Orang berkata saat bertengkar wanita suka mengungkit masalah yang sudah lewat. Sepertinya memang begitu. Memangnya kenapa kalau tadi pagi? Memangnya tidak boleh dikatakan. Tracy terpaksa bersikap keras kepala. Masalahmu adalah masalah. Sedangkan masalahku bukan. Daniel tidak bisa berkata apapun. Saat bertengkar dengan wanita sungguh tidak berdaya. Mereka berputar-putar tidak ada habisnya. Sama sekali tidak masuk akal. Dan tidak ada logikanya. Aku malas bicara denganmu. Ekspresi Daniel terlihat muram. Dan dia berjalan menuju kamar mandi. Kamu memang begini. Keras kepala. Mendominasi. Egois. Tracy terus mencari masalah. Keluargamu adalah keluarga. Dan keluargaku bukan. Kamu sedang gila. Daniel sudah hampir tidak bisa menahan emosinya. Jika dulu mungkin dia sudah meledak sejak awal. Tapi sejak memiliki anak, sikapnya menjadi lebih lembut dan tidak mudah marah. Terutama terhadap Tracy dia sangat lembut. Namun, malam ini Tracy terus-menerus menantang batasannya, membuatnya sulit bersabar. Kenapa setelah bibimu melakukan hal yang begitu kejam kamu masih tetap melindunginya? Tanya Tracy marah. Dari mana kamu bisa beranggapan aku melindunginya? Nada bicara Daniel mulai dingin. Kalau tidak melindunginya, kenapa kamu tidak pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya, agar dia dijerat oleh hukum? Tracy terus-menerus bertanya. Dia pembunuh ayahku. Dialah yang membunuhnya. Apa kamu bisa pakai otakmu? Daniel menjentikkan jarinya ke kepala Tracy. Persaingan bisnis. Semua tindakan bergerak di garis abu-abu hukum. Hukum juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa yang akan kamu laporkan pada polisi mengenai dia? Baik. Tracy menganggukkan kepalanya, lalu berkata dengan emosional, karena tidak bisa menjeratnya dengan hukum, maka gunakanlah metode bisnismu. Kamu adalah ayah dari anak-anakku, kelak akan menjadi suamiku. Sudah seharusnya kamu membantuku membalaskan dendam, membantu anak-anak membalaskan dendam kakek mereka. Kali ini, Daniel tidak membantahnya dengan kesal seperti tadi, melainkan diam sejenak dan menjelaskan dengan tenang. Pertama, meski menekan perusahaan ayahmu agar bisa membelinya dengan maksud yang tidak baik, tapi dia tidak melakukan apapun yang bisa membuat ayahmu kehilangan nyawa. Ayahmu bunuh diri. Meski ingin membalaskan dendam, aku juga tidak punya alasannya. Kedua, dia adalah bibi kandungku, putri kandung kakek. Meski keluarga Wallens akan berjuang habis-habisan dalam dunia bisnis, tetap saja tidak akan bisa menghabisi keluarga sendiri. Ketiga, yang kamu katakan tidak salah. Sebagai calon suamimu dan ayah anak-anak,
Aku memang seharusnya membantu keluarga Smith mendapatkan keadilan. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan. Biar kupikirkan bagaimana harus mengurusnya. Bab 576. Sambil mengatakannya, Daniel melangkah dan masuk ke kamar mandi. Tracy tertegun saat melihat sosoknya. Apa dia tidak salah mendengar? Apakah ini masih Daniel yang ia kenal? Dia sedang menjelaskan, berdiskusi, berpikir dari sisi orang lain, bahkan mengatakan sebagai calon suami dan ayah anak-anak, dia memang seharusnya membantu keluarga Smith mendapatkan keadilan. Juga berkata ingin berpikir bagaimana mengurusnya. Ini tidak seperti kata-kata yang bisa keluar dari mulut Daniel. Ada apa dengan pria itu? Kenapa menjadi begitu baik, hingga dia tidak rela untuk pergi meninggalkannya? Tracy menangis. Matanya memerah. Dia menatap dirinya yang ada di dalam cermin. Dia tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, tapi racun di dalam darahnya bisa kambuh setiap saat. Dia tidak bisa berada di sisi Daniel seperti bom waktu. Meski tadi sangat puas saat mengeluarkan kata-katanya, namun ia tahu betul, harus membutuhkan keberanian seperti apa jika ingin menghadapi bibi kandungnya sendiri, dan apa konsekuensinya. Kalau racun di tubuhnya tidak bisa disembuhkan, kalau suatu saat dia meninggal di sisi Daniel, maka anak-anak pasti akan sangat sedih. Takutnya Daniel juga akan membalaskan dendamnya. Dan jika itu terjadi, kedua belah pihak akan mengalami kekalahan telak. Bukan hanya Daniel yang mengalami kerugian besar, namun juga akan berimbas pada anak-anak. Sekarang tidak mudah bisa melanjutkan hidup dengan tenang dan bahagia. Dia tidak ingin anak-anak menderita lagi. Saat memikirkan hal ini, Tracy menarik napas panjang dan meneteskan air mata sambil terus mengeringkan rambutnya. Dia terus mengingatkan dirinya. Setelah Daniel keluar dari kamar mandi, dia harus mengatakan tentang masalah pindah keluar. Meski harus menggunakan alasan apapun, pokoknya dia harus pergi untuk sementara waktu. Pergi mencari tabib yang ayahnya kenal dulu, dan lihat apakah racun ini masih bisa disembuhkan. Lalu, baru memikirkan langkah selanjutnya. Saat sedang berpikir, Daniel keluar dari kamar mandi. Dia melilitkan handuk di bagian bawah tubuhnya dan membiarkan tubuh bagian atasnya yang seksi dan menggoda terlihat. Dia berjalan mendekati Tracy sambil mengeringkan rambutnya. Daniel, aku, panggil suamiku. Daniel langsung menyela kata-katanya sambil memberi perintah dengan mendominasi. Tracy terdiam sejenak, lalu kembali memberanikan diri berkata, ada yang ingin kukatakan padamu. Katakan. Daniel berjalan ke samping meja, lalu menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Menurutku, Tracy menggigit bibirnya dan berkata pelan, belakangan ini, kita sering cekcok, membuat suasana kurang nyaman. Selain itu kakek juga sudah sadar. Kalau dia tahu aku tinggal di sini, takutnya dia akan marah. Sekarang penyakitnya baru pulih. Tidak boleh diprovokasi. Kupikir lebih baik aku. Dia sudah tahu, ujar Daniel menyela kata-katanya. Ah, apa? Tracy tertegun. Dia segera bertanya, tahu apa? Daniel menyesap seteguk anggur, dan berkata dengan santai, hari ini, dia sudah mengakui anak-anak, dan merasa gembira hingga menangis. Lalu, apa dia tahu siapa ibu anak-anak? Tracy sedikit tegang. Tahu. Daniel menganggukkan kepalanya. Aku memberitahunya. Hah, Tracy segera berjalan mendekat. Lalu, apa dia sangat marah? Dia baru saja sadar. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Apa dia sanggup menerimanya? Tidak sanggup. Tekanan darahnya langsung naik. Daniel menggoyangkan gelas anggurnya. Hah, Tracy sangat ketakutan. Dia memegang dahi dengan tangannya. Astaga, gawat, jangan khawatir. Ujar Daniel santai. Aku sangat memahaminya. Kejadian apa yang tidak pernah ia alami sepanjang hidupnya ini. Dia tidak akan kalah hanya karena hal kecil ini. Dia hanya terkejut saja, dan akan segera membaik. Lalu, apa dia akan sangat menentang? Tracy sangat khawatir. Apa dia juga akan membenci anak-anak? Tidak akan. Dia tetap sangat menyayangi anak-anak. Daniel mengulurkan tangannya dan meletakkannya di belakang kepala Tracy, lalu menarik Tracy mendekat. Tenang saja. Selama ada aku,
Tidak ada orang yang bisa menggoyahkan posisimu sebagai Nyonya Daniel. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.